Udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini, ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini. Ada DM, Bun, kenapa kasus Saka Tatal kok begini? Ya, maksudnya gimana begini? Gini loh, ya. Selanjutnya ini adalah rekam jejak rekonstruksi kasus Vina pada 2016 silam. Yang pengen lihat, nih dia videonya. Suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Mereka itu nggak salah melakukan seperti itu. Sedih banget sih lihatnya juga. Gak bisa berkata-kata. Mereka itu hanya tumbal kasus ini. Semoga kedepannya cepat bebas mereka. Amin. Next. Oke, jadi udah kita duga bahwa, ya, oke, udah kita duga bahwa walaupun kondisi sudah seperti ini, ya, adanya kejanggalan kita nampak, jaksa tidak melakukan perubahan, apalagi melakukan eksaminasi. Selalu berpatokan putusan akhir. Dia tidak melihat apa yang terjadi saat ini dengan dicabutnya DD dan Liga Akbar, ya. Jadi tidak ada perubahan eksaminasi atau apapun yang terjadi di sini. Tidak ada niat untuk perbaikan. Nah, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Nah, itu yang kita ulang kembali dan kita berharap polisi, khususnya Polres dan Jabar, itu bisa menghadirkan termasuk Rudiana dan saksi-saksi dari Polsek Talun. Apabila pihak kepolisian tidak menghadirkan saksi dan suatu saat akan bebas, ini akan menjadi catatan buruk bahwa tidak ada itikat baik dari para penegak hukum ini untuk menerangkan persoalan ini. Ya, begitu kira-kira. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, gengs? Nah, di video selanjutnya ini adalah pernyataan Bu Widya tuh yang menanggapi kasus Saka Tatal. Nah, buat kalian yang belum tahu, nih dia videonya. Ada DM, Bun, kenapa kasus Saka Tatal kok begini? Ya, maksudnya gimana begini? Gini loh, ya. Yang penting kita support agar kenapa Saka Tatal juga terbebas. Dia juga gimana ya, banyak teror, banyak intimidasi juga sepertinya. Tapi di sana pendamping Saka Tatal juga udah banyak, ya, termasuk pengacara-pengacaranya. Ya, kita nggak perlu khawatir. Doa kita semua ikut memviralkan Saka Tatal juga bersama Dede, ya kan. Kalau saya rasa yang namanya Saka Tatal nggak seberat yang namanya Dede, ya, nggak seberat yang namanya Dede. Nah, sekarang ini Saka Tatal udah memberanikan diri, itu kita support, ya. Moga-mogahan, ya, mudah-mudahan, ya, berhasil, ya, semua orang ini. Ya, sekarang gini, walaupun kita, ya, mereka melawan salah satu pejabat istilahnya, yang itu dianggap orang kuat, ya, tapi kan saksi itu banyak sekali. Kemarin kan ada aku bilang akan muncul satu lagi, muncul salah satu orang yang baju putih kemarin tuh, dia bilang dia masuk ke ruang jenazah mengenai Eki, ya kan. Nah itu, nah begini bro, ya, semua kita support,
Ya, Nyai bukannya pilih-pilih, semua kita support untuk membebaskan 7 tersangka, tapi lebih berat Dede, ya, taruhan nyawa, ya kan? Lah kenapa kita nggak perlu khawatir deh? Kita nggak perlu khawatir karena beliau anak-anak ini didampingi orang-orang hebat juga kan. Ada yang BAP awal dulu, sebagian untuk zakat tatal nggak dikasihkan, diusahakan itu. Ya mudah-mudahan, ya doa kita semua, ya persatuan kita loh, butuh support kita semua. Ya kenapa kita dilarang speak up, dilarang ini kan sudah 8 tahun tersembunyi semua, membeku semua kasus ini. Ya kan, tanpa bantuan seluruh rakyat Indonesia speak up ya nggak mungkin bisa, ya mereka itu dengan dukungan gitu. Agar kenapa ya mereka ini yang lain bisa bunyi. Nah contoh ya kan Dede lebih berat lagi ya, lebih berat lagi loh ini tantangannya. Mudah-mudahan pendamping Dede, kuasa hukum Dede ya semuanya maju tak gentar ya untuk menyelamatkan yang 7 orang yang tidak pernah bersalah ya. Mudah-mudahan dia juga itu kan dengan pengakuannya Dede itu risikonya juga besar ya, risikonya besar, tapi kalau keadilan sudah datang nanti siapa tahu itu akan diringankan buat Dede daripada dia mendam rasa bersalahnya terhadap orang banyak ya. Nah kemudian ada juga orang sinyonyot satu itu tinggal AF ya. Lah AF harus juga dicari. Lah ada lagi orang yang DM ya, kamu jangan mencampur adukan ya, ini kan memang kasus ini emang banyak orang yang terlibat ya, kenapa nggak boleh dicampur adukan? Lah semuanya kan merembet di kasus itu ya, kenapa? Ya ulah siapa yang merekayasa kasus ini, kita nggak boleh nyenggol orang itu ya, nggak boleh kita nyenggol orang itu ya, boleh-boleh saja bro. Kenapa? Agar kasus ini terbuka luas di publik ya, agar terbuka. Kenapa jangan terulang lagi ya, katanya demokrasi ya kan, terbuka dong ya, jangan ditutup-tutupi. Dulu sidangnya zakat tatal dan yang lainnya itu sidangnya sidang tertutup, mana bisa orang melihat apa keputusannya, saksinya siapa, kemudian berkasnya yang mana, pengacaranya yang mana, mereka nggak tahu, buta semua ya kan. Jadi kamu jangan juga melarang-larang saya, lampirlah segala macam lah di situ ya. Ini salah satu, nanti saya upload ini ya. Saya nggak pernah gentar bro, ini demi keadilan ya. Ini ulah rekayasa siapa ya, saya udah bilang jangan berlagak-lagak ini deh ya, sok-sok ngancamin orang di negara ini, nggak boleh speak up dan segala macam orang ya. Kita nggak mau disebut kita ini pahlawan dan segala macam, tapi kita membutuhkan keadilan ya bagi orang-orang yang dijadikan tersangka. Diciptakan siapa tersangka ini ya kan? Nah itu salah satu Liga Akbar udah mulai bunyi ya, apalagi yang namanya tadi Saka ya kan, udah jelas-jelas dia ya kan menyampaikan itu ciri-ciri DPO-nya bukan yang itu ya, yang seharusnya ciri DPO yang ini ya kan, dia tahu. Artinya mereka ini akan membongkar semua. Satu lagi ya, temannya Pina, ada yang namanya Mega ya, ada yang namanya Mega, dan satu lagi itu siapa itu, udah mulai bunyi membongkar ini, kasus ini ya kan, udah mulai bunyi. Artinya ada ke depan itu ada perlahan-lahan kita akan terkuak gitu. Jangan kamu melarang kami untuk speak up ya, melarang banyak orang untuk speak up tentang kasus ini agar mendem gitu ya, mendem lagi gitu, beku lagi. Udah cukup sudah bro ya, itu kasihan tuh, itu masih saudara kita juga ya, yang 7 tersangka yang tidak bersalah. Rugi waktu, rugi uang mereka, keluarga mereka jauh-jauh bolak-balik membutuhkan ongkos ke sana ya kan, membutuhkan ngasih makan ke mereka, udah siksaan yang mereka terima. Siapa yang bertanggung jawab itu ya kan? Coba kalau dulu kita ya kompak seperti ini ya, nah
geber semua netizen seluruh rakyat Indonesia ini untuk mendukung itu. Nggak mungkin mereka yang 7 itu jadi tersangka, ya kan? Nggak mungkin pula ya orang yang tukang rekayasa itu mampu merekayasa hukum itu, kala itu, kan? Kamu jangan melarang-larang kita deh, ya. Saya nggak takut dengan DM Anda yang seperti gitu, syarat seret, tangkap itu, tangkap ini. Mainan polisi melulu. Masih banyak polisi yang waras, bro. Polisi yang waras itu yang berpihak sama orang yang membutuhkan keadilan, ya kan? Mau menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah itu masih banyak. Kenapa kami nggak boleh speak up, ya kan? Nggak lucu lah kamu DM model begitu, ya. Nilai aja sana netizen orang yang DM model begitu. Selalu main polisian. Memangnya hukum ini milik kamu doang di negara ini? Ya, seharusnya 7 tersangka, seharusnya Dede kala dulu zaman viral seperti ini, ya nggak mungkin itu terjadi. Dikawal netizen bareng-bareng seluruh rakyat Indonesia, nggak perorangan. Seluruh rakyat Indonesia loh, nggak perorangan. Ya harapan kami kenapa agar terkuat. Ini dramanya siapa? Motivasinya apa? Ya, motivasinya apa kasus ini? Didiamkan, membeku sampai ini. Kita ini mengikuti speak up ini juga saya termasuk ya untuk membebaskan orang yang tidak bersalah itu udah berbulan-bulan loh. Ya membutuhkan waktu, membutuhkan kecerdasan. Nggak hanya ini. Bukti yang kita tahu, sedikit kita yang tahu, kita alurkan ke orang-orang yang akan membantu mereka yang dijadikan tersangka salah tangkap. Itu loh. Tujuan saya di sini nggak ada pansos. Saya bukan buzzer, ya. Ingat lo DM buzzer kamu. Emang saya diupah siapa di sini? Nggak ada orang yang upah saya. Itu atas nurani saya sendiri yang terpanggil. Ingat itu. Dari dulu saya, ya, lihat semua itu yang di sana di YouTube saya itu dari nurani saya yang terpanggil. Dikit-dikit ancam orang, ya doa kami hari ini mudah-mudahan ya Saka Tatal juga kuat, didampingi orang-orang kuat, Dede juga berani, itu Mega dan teman-temannya Pinah itu berani bersuara juga. Ya angkat semua, tinggal AF, Mel, ya kan, Linda, 3 itu loh, tinggal 3. Nah kalau yang namanya temannya Vina, Mega dan yang lainnya sampai bilang pinjem baju dan segala macam, ya kan, itu yang diungkap, ya kan. Semoga yang lainnya bisa terkuat lagi, memberanikan dirilah daripada kalian menahan yang namanya dosa. Ya menahan rasa bersalah, dunia kalian tidak bebas, ya kan? Nah seperti itu harapan kami, semoga Dede juga ya kuat menghadapi ini, ya gentleman orangnya super, ya harapan kami itu. Stop. Untuk membebaskan yang 7. Sudah lebih dari cukup nih. Gue bingung mau nambahin apa lagi. Yang mau berkomentar silakan aja, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi sama-sama. Itulah pembahasan video-video terbaru yang muncul pada kasus Vina tersebut. Semoga kasus ini cepat selesai dan Indonesia menjadi aman dan damai kembali itu. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.